Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di pintu masuk akademi, banyak siswa naik ke udara. Sekelompok besar siswa mengikuti di belakang Yulun, menuju ritus dao yang buruk itu. Sementara itu, ketika berita menyebar, akademi menjadi ribut. Semakin banyak orang mulai bergerak, mengikuti salah satu dari 6 pahlawan klan surgawi untuk melihat betapa menakjubkannya dia. Binatang naga banjir adalah kuda berjiwa dewa, putih dan murni. Sisik perak membuka dan menutup, melepaskan cahaya suci yang bersinar dan cemerlang seperti cahaya bulan. Itu membawa Yulun dengan kecepatan kilat, menempuh 3.000 li dengan satu ledakan. Pegunungan lewat saat mereka menuju ke kejauhan seperti seberkas cahaya putih. Tidak bagus, itu terlalu cepat. Kita tidak bisa mengikuti. Orang-orang yang memimpin jalan terengah-engah, semuanya berhenti. Mereka sudah cukup cepat, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang naga banjir. Mereka disusul. Jenis gunung ini sangat langka, spesies yang dikembangbiakkan dengan cermat. Itu memiliki darah naga banjir, jiwa hou, dan tubuh kuda. Itu sangat kuat dan saat ini berada di alam pakar tertinggi. Itu jauh lebih kuat daripada banyak yang disebut elit. Yulun menarik kendali dan melihat ke belakang. Sungguh binatang suci yang hebat. Orang-orang di belakangnya menyusul, mereka semua menghela nafas dengan kekaguman. Mereka semua mengungkapkan kecemburuan, gunung ini terlalu luar biasa, lebih kuat daripada beberapa orang di sini. Ayo pergi, aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu, kata Yulun. Wilayah ini cukup primitif. Pohon-pohon itu kuno, dan beberapa burung iblis membentangkan sayapnya, menutupi langit seperti awan gelap. Ada beberapa binatang buas yang seperti gunung kecil, dan mereka mengaum ke arah langit. Namun, tidak satu pun dari makhluk-makhluk ini yang menimbulkan ancaman bagi orang-orang di sini. Mereka semua adalah elit dari akademi. Banyak dari mereka yang memiliki kekuatan besar dan terbiasa melihat makhluk-makhluk ganas ini. Kami sudah sampai. Ada di sini. Seseorang menunjuk ke depan. Wilayah pegunungan itu luas. Gunung-gunung menjulang dengan megah dan megah. Ini tempatnya. Yulu mengangguk. Dia melihat wilayah pegunungan ini. Jika dibersihkan, itu akan menjadi bumi spiritual juga. Namun, saat ini, itu terlalu sunyi. Langkah-langkah Bluestone telah lama tertutup rumput liar. Tanaman merambat tua dan pohon-pohon tua menghalangi jalan. Rumput berduri dan berduri dapat ditemukan di mana-mana. Namun, pegunungan besar di depan masih melepaskan untayan cahaya keberuntungan, membuktikan bahwa tempat ini tidak biasa. Kiang! Dengan mengangkat tangan Yulun, telapak tangannya mengarah ke langit. Garis pancaran cahaya meletus. Tombak Heavenard dimurnikan dari tulang naga banjir. Tubuhnya yang putih bersih membawa jejak emas samar, dan aura aneh memancar darinya. Aura yang sangat kuat dan fluktuasi yang mengejutkan. Ini benar-benar mengejutkan, kakak senior yang hebat di pegunungan. Ini adalah sebuah tantangan. Di dalam gerbang gunung, Si Hao duduk di atas batu biru besar. Matanya terbuka, dan dia melangkah keluar, menatap ke bawah gunung. Matanya tenang tanpa kebahagiaan atau kekhawatiran. Dia berusia kurang dari 18 tahun saat ini. Tubuhnya tinggi dan ramping, dan rambut hitam tersebar di bahunya. Penampilannya halus dan cantik, matanya bersinar saat dia berdiri di sana.
Tidak ada sedikit pun energi membunuh atau tekanan yang mengintimidasi. Di bawah, semua orang melihatnya. Beberapa individu berteriak ketakutan. Itu dia. Kakak bela diri yang hebat dari Supreme Being Daorite. Dia hanya seorang lajang, namun dia tidak takut akan pertempuran besar. Dia masih harus dikalahkan. Dari kejauhan, banyak orang bergegas. Mereka semua merasa beruntung, karena pertempuran besar belum dimulai. Mereka akhirnya tidak melewatkan pertempuran hebat, menantikan untuk menyaksikannya secara pribadi. Ada makhluk dari setiap klan, tidak hanya siswa dari Akademi Dewi. Ada talenta luar biasa yang berasal dari Gua Kuno Bulan Miring, Akademi Tebing Ilahi, dan tempat lainnya. Mereka semua datang untuk beraksi, datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran. Saya percaya bahwa ini kemungkinan akan menjadi pertarungan hebat yang seimbang. Salah satu dari 6 pahlawan klan surgawi, nama Yulun sangat terkenal. Dia terlalu terkenal. Adapun saudara bela diri yang hebat, dia juga sangat tidak biasa, sulit untuk dilihat. Bukankah kamu menilai kakak senior yang hebat itu terlalu tinggi? Klan surgawi dikenal sebagai klan kaisar, sementara Yulun adalah salah satu yang terbaik, jauh lebih kuat dari Kunmo. Apakah dia akan menghabiskan banyak energi untuk menang? Semakin banyak orang berkumpul di bawah gunung, memadati tempat ini. Ada sosok di mana-mana. Jelas bahwa efek dari pertempuran ini sangat bagus. Bagaimanapun, klan surgawi sebelumnya adalah klan kaisar, dan Yulun mewakili klan itu untuk bertarung. Terlepas dari murid mana yang ada di sini, tidak ada dari mereka yang mau ketinggalan. Kamu orang gila itu? Yulun mengangkat tombak Heavenar sendirian, mengarahkannya ke puncak gunung. Dia mengenakan pakaian perang perak, kilau logam bersinar dan memancarkan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar tampan. Kepalanya yang berambut ungu jatuh, kulitnya putih halus seperti batu giok. Alisnya yang tajam mengarah ke bawah, matanya yang berbintang cemerlang. Penampilannya benar-benar luar biasa. Jubah putih berkibar-kibar. Dia duduk di atas seekor binatang naga banjir putih murni yang mengeluarkan cahaya suci, cocok dengan penampilannya. Ilahi dan kuat, seolah-olah dewa pertempuran putih turun. Jenis ahli muda dengan penampilan yang begitu tampan, dengan tombak Heavenar di tangan, benar-benar agung dan memiliki kehadiran yang menakjubkan. Itu membuat banyak mata siswa perempuan melepaskan kecemerlangan. Benar-benar gagah. Fluktuasi kuat yang dia lepaskan sendiri sudah cukup untuk membuktikan kultivasinya yang luar biasa. Layak menjadi salah satu dari 6 pahlawan klan kaisar. Huang, namanya telah mengguncang padang rumput dan mengejutkan wilayah ini, tapi aku merasa Yulun juga sangat tampan, pahlawan yang luar biasa. Berhentilah bertingkah begitu bermata berbintang. Tidak mungkin dia sekuat Huang. Banyak orang berdiskusi dengan suara lembut, terutama beberapa wanita muda. Perhatian mereka disita oleh penampilan heroiknya. Namun, semua orang juga memperhatikan pemuda di atas gunung. Dia terlalu tenang, berdiri di sana dan melihat ke bawah. Matanya dalam, seolah-olah dia sudah melampaui. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia terkenal, bahwa kami sangat biadab? Bagaimana dia bisa terlihat begitu tampan dan luar biasa, memancarkan semacam sikap elegan? Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat si Hao, terutama para siswa perempuan itu. Mereka semua merasa terkejut. Ini adalah kakak senior yang hebat yang sedang dibicarakan baru-baru ini? Aku sedang berbicara denganmu. Apa kamu mendengar saya?
Yulun melepaskan cemoohan singkat. Si Hao terus melihat ke bawah. Dengan suara tenang, dia menjawab, jika kamu ingin menantangku, maka datang saja. Kamu pikir kamu adalah seseorang yang pantas mendapat tantangan? Aku datang ke sini untuk mengambil kepalamu. Sudah ada orang yang menghangatkan anggur, jadi setelah mengambil kepalamu, aku akan kembali minum, kata Yulun. Suaranya menggelegar, bergema melalui wilayah pegunungan ini. Betapa mengesankan. Ada semacam bantalan heroik kuno. Beberapa orang menghela nafas kagum. Jenis kepercayaan diri dan semangat yang luar biasa ini membuatnya tampak sangat heroik. Serahkan hidupmu, teriak Yulun. Dia bergerak di atas tunggangannya, dan sambil memegang tombak Heavenard, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih sebelum bergegas ke atas gunung. Binatang naga banjir tampaknya berjalan di atas angin. Itu sangat kuat, mampu dengan mudah merobek gunung-gunung besar dan menginjak-injak puncak kuno. Itu bisa memasuki magma apili atau 9 dunia bawahin bumi seolah-olah itu hanya berjalan di tanah biasa. Honglong. Binatang naga banjir itu tidak menginjak tanah tetapi malah menginjak kehampaan. Kuku-kukunya mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kecepatannya terlalu cepat, dengan cepat bergegas ke gerbang gunung. Membunuh. Yulun berteriak keras. Pakaian perang perak bersinar dan gunung meraung. Satu orang, satu gunung, cahaya ilahi meluap ke langit. Dengan tombak Heavenard di tangannya, seolah-olah dewa perang berjubah putih telah turun ke dunia ini. Pada saat ini, semua orang menjadi terkejut. Aura yang dia lepaskan terlalu kuat. Itu bergolak keluar, membuat jantung banyak orang berdebar. Mereka hanya bisa bergidik. Ini adalah salah satu pemuda klan surgawi yang paling menonjol? Mereka layak mendapatkan reputasi klan kaisar mereka. Itu terlalu kuat. Keadaan Yulun sangat hebat. Pada saat ini, vitalitasnya naik ke puncak, menunjukkan statusnya yang paling kuat. Teks tulang terjalin di sekitar permukaan tubuhnya, berkobar dengan gemilang seperti api suci putih bersih. Selain itu, dia menunjukkan kemampuan ilahi yang paling kuat dan teknik yang berharga, meningkatkan kekuatan bertarung tubuhnya hingga batasnya. Dia akan memutuskan hidup dan mati dengan satu gerakan, tidak memberikan dirinya jalan mundur. Ini adalah keyakinannya, percaya bahwa dia bisa membunuh musuh yang kuat ini, bahwa tidak mungkin dia akan dikalahkan. Itulah mengapa dia ingin menang dengan cemerlang, meraih kemenangan dengan cara yang brilian. Dia akan menebas musuhnya dalam satu gerakan. Si Hao mengangguk. Bagaimanapun juga, orang ini unik, layak dikenal sebagai talenta muda yang luar biasa. Dalam keadaan normal, mereka pasti akan bertarung untuk sementara waktu. Hanya saja, orang ini terlalu arogan, sebenarnya ingin memutuskan hidup dan mati dengan satu gerakan untuk memenggal kepalanya. Semua kemampuan divine dan kekuatan bertarungnya bergabung bersama untuk menampilkan serangan yang paling kuat. Karena itu masalahnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Si Hao dengan tenang berkata, "Mati!" Yulun berteriak keras. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan saat dia meminjam kekuatan dari binatang naga banjir, dan binatang itu meminjam kekuatan darinya, menjadi satu. Mereka meletus dengan fluktuasi yang paling mengejutkan dan menakutkan. Cahaya suci meluap ke langit. Saat Yulun berteriak, tombak besar itu sudah turun, menerangi dunia. Seolah-olah matahari ilahi akan meledak. Dengan suara kiang, tombak emas muncul di tangan kanan Si Hao, dan tubuhnya juga bersinar, melengkung dengan busur listrik yang sangat menyilaukan. Seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi emas.
Tombak perang berada di tangannya, matanya dalam. Mengikuti teriakan keras, dia juga mengambil tindakan. Terlepas dari apakah itu baju besi emas atau tombak pertempuran, mereka semua terkondensasi dari petir, berubah menjadi benda nyata. Armor menutupi tubuhnya, sementara tombak muncul di tangannya. Sia! Pada saat itu, tombak pertempuran emas melemparkan tombak Heavenard ke samping, dan dengan suara peu, menembus dada Yulun, langsung menembusnya. Darah memercik tinggi ke udara. Dunia tampaknya menjadi sunyi, membeku di tempat ini. Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka menatap ke depan, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka semua terkejut. Seberapa kuat Yulun? Auranya sudah mencapai batas, menyatu dengan tunggangannya dan meletus dengan cahaya suci yang tak ada habisnya. Dia menunjukkan serangannya yang paling kuat, namun semuanya tiba-tiba terhenti. Ini seperti nada perang yang telah mencapai klimaksnya, bergema di langit dan mengguncang hati semua orang. Tetapi ketika mencapai titik kritisnya, instrumen itu langsung pecah, mengakhiri semua suara. Itu terlalu mendadak. Dunia menjadi damai. Waktu sepertinya telah membeku di adegan ini. Itu hanya satu serangan, namun pemuda di biara itu menembus Yulun, membunuh salah satu pahlawan klan kaisar yang paling menonjol dengan cara yang bersih dan efisien. Gayanya tak tertandingi. Semua orang melebarkan mulut mereka, menatap puncak gunung tempat gerbang biara berada. Seorang pemuda berdiri di sana sambil menghadap angin, baju besi emasnya bersinar dan rambut hitamnya berhamburan. Matanya cemerlang, tombak perang di tangannya memakukan Yulun ke dalam kehampaan. Mata Yulun terbuka lebar. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah salah satu pewaris klan kaisar yang paling kuat, jadi bagaimana dia bisa kalah dari pewaris biara yang jelek? Mungkinkah itu dia? Pada saat ini, dia anehnya menjadi berpikiran jernih. Baru saja, pihak lain benar-benar mengabaikan teks tulangnya dan menembus semua perlindungan, mengakhirinya dengan satu serangan. Jenis metode ini bukan Huang? Rumor mengatakan bahwa dia memiliki momen kekebalan magis. Dia ingin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Dia juga menggunakan teks tulang yang tersisa untuk mengaduk harta karun kuno, melakukan serangan balik terakhir untuk mengubah situasi sebelum kematian. Namun, semuanya sudah terlambat. Peu. Lengan Si Hao bergerak. Seluruh tubuhnya meletus dengan kecemerlangan emas yang mengalir ke langit. Tombak perang emas bergetar, meledakkan Yulun menjadi berkeping-keping, membunuhnya di tempat. Semua orang terguncang. Kekuatan macam apa ini? Hanya satu tombak, namun itu membunuh salah satu pewaris terkuat klan surgawi. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan terguncang, hati mereka bergetar. Pemuda ini terlalu sombong. Baju besi emasnya cemerlang dan menyilaukan. Kekuatan ilahi mengalir keluar dari sosoknya, memberinya jenis kepahlawanan penguasa dunia. Raungan panjang terdengar dari kejauhan. Sosok dengan cepat mendekat dengan niat membunuh. Ini adalah salah satu dari 6 pahlawan klan surgawi. Dia datang untuk bergegas menyelamatkan. Orang lain mengenali identitasnya. Jelas bahwa setelah orang ini menerima berita itu, dia segera bergegas, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Yulun. Namun, itu masih selangkah terlambat. Niat membunuhnya melonjak saat dia bergegas. Cik. Tepat pada saat ini, Si Hao mengambil tindakan. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyala-nyala.
Seolah-olah api ilahi emas terbakar, menelan langit. Dia dengan ganas menggerakkan tombak pertempuran di tangannya. Ini adalah tombak yang diringkas dari teknik berharga Kaisar Petir. Simbolnya sangat kuat, mungkin bisa mengejutkan dunia. Selain itu, dia bahkan memasukkan simbol Kunpeng. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kombinasi dari dua teknik berharga yang hebat yang membuat tombak emas ini. Itu merobek langit. PU. Hanya dalam sepersekian detik, seolah-olah seberkas cahaya suci ditembakkan dari luar angkasa. Itu menembus segalanya, menembus tubuh pemuda klan surgawi yang datang. Kemudian, tombak itu meledak. Cahaya keemasan melonjak, mengguncang langit dan bumi. Orang itu langsung meledak, diledakkan oleh tombak terbang di udara. Semua orang tercengang. Kekuatan ilahi macam apa ini? Di depan gerbang gunung, pemuda itu menyerang seperti ini, secara tak terduga merenggut nyawa pahlawan kuat lainnya dari klan surgawi. Setelah beberapa saat hening, tempat ini meletus dengan kebisingan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.